karena tadi sampai di pengalaman mengajar ya. Saya ulang lagi karena mahasiswa di Prodi Perancis itu kelas kecil dan tidak sampai 20 orang, jadi sangat kondusif untuk kita melakukan diskusi-diskusi begitu. Kemudian misalnya untuk apa ya, untuk mahasiswanya sendiri sangat heterogen, macam-macam. Nah, tadi juga ada yang nanya gimana cara Madam Akes gimana caranya menyiasati mahasiswa yang suka terlambat. Wah, ini yang penyakit mahasiswa ya, yang susah sekali. Nah, itu salah satu heterogenitas mahasiswa di STBA itu seperti itu. Langsung aja dilempar dari lantai 5 ya. Kalau Oke, terus ada yang nanya tadi, katanya kenapa Mademoiselle Agnes suka ngasih tugas banyak? Oh, itu terkait karena saya mata kuliahnya PE ya. Jadi kalau PE itu, jadi saya dapatnya PE, CE, kemudian mata kuliah yang bukan yang oral seperti itu. Jadi kalau misalnya membaca itu jarang saya memberi tugas yang banyak. Biasanya yang memang mengarang itu yang mungkin bagi mahasiswa itu perlu mikir yang keras gitu. Jadi ngarang. Jadi saya setiap setiap minggu, apalagi perkuliahan daring itu ya selalu saya memberi tugas gitu. Kalau misalnya terkait mata kuliah linguistik itu ya, saya kalau misalnya hanya menerangkan saja itu kan sangat teoritis. Saya saja dulu waktu S1 mengulang mata kuliah linguistik general atau inisiasi ala linguistik itu 3 kali. Itu baru saya lulus gitu. Nah, itu tuh benar-benar teoritis, jadi saya minta mahasiswa untuk baca, 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 seperti itu. Karena kalau saya sendiri yang menjelaskan, mereka hanya duduk saja, itu akan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, begitu. Oke deh. Baiklah, kalau ada yang mau nanya lagi ke Mademoiselle Agnes atau ke siapapun, question box ya. Oke, Anes ya, merci ya. Sama-sama. Bisous. Oke, nah sekarang giliran kenalan sama aku. Oke, perkenalkan, aku adalah Sylvie Satya Kemala. Aku salah satu juga tim dosen di Prancis STBA. Terus ada yang nanya nih, pas daring ini kan Madam, banyak nih mahasiswa yang cuma absensi aja, terus tidur lagi. Apalagi kalau di share-nya cuma PPT, banyak tuh yang males baca Madam. Terus lanjutin. Udah, coba aku cek pertanyaan lagi. Bagaimana Madam Agnes menghadapi mahasiswi kayak aku yang tidak bisa diam dan imut? Pusing, aku pusing pertanyaannya, pusing, pengen bikin marah pertanyaannya. Oke, pokoknya lanjut itu mau kenalin ke sama aku. Oke. Jadi, apa sih? Oke, aku S1, S2 di UPI, jurusan Bahasa Prancis, bien sûr. Terus, udah sih, terus no. Aku ngajar di beberapa tempat kursusan ya. Oke, ini Madam Romdam bisa ya? Go live with man, oke. Mudah-mudahan bisa terinvite ya Madam Romdam supaya yang kangen-kangen pengen ngobrol sama Madam Romdam bisa terobati rasa kangennya. Biar kelas daringnya responsif. Kita nggak pernah pakai PPT. Oke. Karena kalau misalnya kelas aku kan adanya grammar, kelas grammar. Ngomongin tentang grammar, oke, tata bahasa Perancis ya, grammar. Jadi biasanya karena sinyal itu kan, ini masalahnya itu sinyal. Jadi kalau sinyal itu, kok jadi ngomongin sinyal, gue tuh bingung harus ngomongnya gimana. Kalau pakai Zoom. Oke, contohnya pakai Zoom nih. Kalau pakai Zoom, nah memang Zoom itu enak karena kita bisa langsung nanya, ayo kamu misalnya Keisha, jawab pertanyaan dari aku gitu kan. Itu jadi Keisha-nya langsung bisa jawab, aku dengar bener atau enggak. Tapi memang balik lagi itu sering banget terjadi anak-anak nggak bisa dengar suara aku, atau pada saat aku minta si anak A untuk jawab, dia nggak bisa jelas suaranya karena sinyal gitu.
Tapi sebenarnya yang udah-udah nih kita belajar cukup misalnya pakai Google Classroom ya. Cukup dengan ngirim video dikasih waktu misalnya 10 menit untuk memahami si video. Nanti setelah itu kita selalu diskusi, tanya jawab apakah sudah mengerti atau enggak. Dan nanti dikasih tugas, bukan tugas latihan ya yang langsung dikerjakan pada saat itu, dikasih waktu 10 menit sampai 5 menit. Nanti mereka kumpulin. Nanti kalau misalnya Terus kalau misalnya nanti udah selesai tugasnya dikumpulin semua, aku akan kirim juga video yang menjelaskan tentang itu. Karena memang susah sih ya kalau daring itu, tapi sekarang kan ada Zoom, ada GC dan sebagainya. Cuman kalian bisa, maksudnya banyak lah sekarang dosen-dosen ataupun guru-guru yang punya ide-ide menarik untuk kelasnya lebih seru. Misalnya tugasnya nggak harus tugas tertulis aja kan, bisa kan tugasnya misalnya membuat video drama monolog sendiri, ngomong sendiri berbahasa Prancis misalnya gitu kan bisa. Ada yang pernah ketiduran nggak? Nah ya Nggak di kelas, ada nggak? Kalau yang pernah, kata Mademoiselle Dian, ada nggak yang pernah ketiduran di kelas Pas Zoom. pas Zoom? Tuh nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani kan tidur di kelas aku kan. Oh itu love you Mademoiselle Dian. Aku suka tugas Mademoiselle Dian. Suka tugas Mademoiselle, nantangin. Oke. Mademoiselle kasih tugas lebih banyak lagi ya. Sampai ketemu semester depan. Ini kata Teh Maya apa nih? Pertama kalinya kita belajar secara daring dan kondisinya juga mendadak karena adanya COVID-19 ini. Jadi pasti masih banyak kekurangan. Kedepannya kita siapkan bahan ajar yang lebih menarik aja. Iya, betul. Jadi mungkin sekarang kan banyak ya anak-anak yang kayak madam, aku tuh nggak bisa gitu belajar online, aku tuh pusing gitu, aku tuh pengen ketemu, aku juga pengen ketemu, bener deh. Tapi bohong, enggak deh, enggak. Aku juga memang kita itu sebagai dosen ya, kita juga capek belajar online tuh capek gitu. Tapi mau gimana lagi daripada nanti tiba-tiba datang, siapa sih yang suka ini Satpol PP datang terus aku ditangkap karena aku tetap kekeh mau ngajar ketemu gitu. Aku tahu gitu kalian tuh pasti pengen ketemu, apalagi pada saat diajarin sama aku pasti pengen ketemu aku tahu gitu. Tapi harus sabar ya, madam romdamnya nggak bisa masuk, cuman bisa nonton. Kenapa ya? Ya udah, aku tuh tadi mau nelfon, aku mau invite mahasiswa STBA, nanti kita tanya-tanya tentang kita tanya-tanya tentang dosen-dosen STBA ya. Kita cek ya, coba. Hai Farhan. Bonjour. Comment ça va? Bonjour madame. Ça va? Je vais bien, merci. Mahasiswa, dia pernah mendapatkan kategori mahasiswa terganteng ya? Terganteng. Amin. Rajin. Tapi nggak tahu, mungkin itu dia bayar sih sama yang milih. Mogok. Oke, jadi gimana Farhan? Aku pingin kamu ceritain pengalaman belajar kamu sama dosen-dosen bahasa Prancis di STBA. Oke. Mungkin sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Farhan. Aku merupakan mahasiswa Prancis, salah satu mahasiswa Prancis semester masuk 7 sekarang. Pengalaman belajar bahasa Prancis di STBA sungguh luar biasa sekali ya, karena dosen-dosennya pun sangat-sangat beragam. Maksudnya mereka berbeda-beda dalam cara mengajarnya, unik dan juga wow lah, amazing. Terus pernah dimarahin? Pernah dimarahin? Aku sendiri mungkin belum merasa dimarahin ya. Wah, mungkin... gila. Maksudnya mungkin dosen-dosen hanya memperingati, bukan bermaksud marah, tapi memperingati gitu, menasihati. Kita Kartini. Oke. Terus aku mau nanya, kamu sekarang gimana di sana, nggak belajar di STBA di bahasa Prancis?
Seneng banget. Udah kayak privat soalnya. Karena kan di STBA sendiri juga apa ya jumlah mahasiswanya juga nggak terlalu banyak dibanding sama universitas lain. Ya, jadi kayak udah kayak privat aja gitu. Mm-mm. Karena Pun kita kita kayak memang kali S1 gitu. ya 20 ya. Jadi enak di kelas itu sangat-sangat diperhatikan sama dosennya. Ya, Apa? Iya, mau di-invite nggak tuh alumni? Oh iya ada alumni. Ada alumni itu masih Nanti, mau ya, pro nggak? Oke, Farhan, Madam. dosen yang paling galak siapa? Dosen paling galak siapa ya? Semuanya baik kok, nggak ada yang galak. Punya Oh, porsi nggak galak. galak ya. Ini nggak galak nih ini. Enggak galak. Cuman bukan galak ya, tapi lebih ke tegas aja, tegas. Dosen Madam paling baik Sylvie aku kan. Madam Sylvie yang paling baik, tapi juga mungkin yang paling tegas. Oke. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Nanti kita obrolin lagi lah ya Farhan ya. Siap, siap. Oke. Sekarang kita cari lagi ya siapa. Ini ada pertanyaan nih kayaknya. Oke. Udah kita oke, Farhan thank you ya, merci beaucoup. Iya, Madam. Dah. Dadah. Kita mau invite Novia baru mau lulus ya. Belum. Kita invite dulu Novia, kita ngobrol sama calon alumni. Dia baru calon ya. Mana? Novia. Halo. Kedengeran tidak suaraku, Madam? Kedengeran tapi nggak ada mukanya. Nanti aku ulangi, Iya, nggak ada. aku ulangi ya. Okidoki. Ya, Novia belum official lulus ya. Jangan GR dulu ya, Novia. Loh, kok tetap nggak ada orangnya sih? Masih connecting. Kenapa? Masih connecting. Belum lulus sih soalnya. Belum lulus sih. Nanti aku invite lagi ya. Tapi aku yang lain dulu ya. Ya, Gimana cerita dong pengalaman belajar di STBA. Seru banget. Dosen-dosennya yang aku kenal itu pas pertama kali kan aku masuk di wawancara sama almarhum Sucitra ya, itu baik banget. Dia kayak yang merangkul lah istilahnya kayak gitu kan. Nah pas udah masuk kuliahnya ketemu sama dosen-dosen yang lain, aku terkejut, Madam Sylvie galak banget. Ini bohong, ini aku dijebak. Ya enggak, asik sih. Pokoknya waktu pas semester 1 tuh kelas yang paling asik menurut aku Madam Sylvie karena ada gamenya gitu kan. Terus kayak, wah kalau kalah nanti tangannya dicoret-coret gitu nanti. Dan aku adalah target empuk. Tapi kalau Madam Lina, enaknya itu kan kalau Madam Lina produksi oral ya, jadi kita dilatih untuk berbicara bahasa Perancis ya walaupun sekarang masih ngadet-ngadet. Tapi enak sih pembawaannya Madam Lina selama mengajar. Kalau Mademoiselle Dian tuh tidak pernah marah. Bukan gak pernah marah sih. Kayak, suaranya tuh halus banget tapi maknanya dalam. Terus aku dihadiahi sabun mandi walaupun tidak kupakai. Mandi liter loh itu tuh cukup setahun. Iya, terus kalau Madam Agnes yang tadi aku tanya, Madam kenapa aku dikasih tugas terus? Karena jam main aku jadi berkurang. Canda Madam, aku suka dikasih tugas kok. Pokoknya seru kuliah di STBA. Terus nanti kalau misalnya kalian mau cari referensi kayak kuliah di Prancis tuh kayak apa sih gini. Nah, alhamdulillah dosen-dosen di STBA juga ada yang sudah berpengalaman, ada yang udah tahu. Jadi
dapat pengetahuan lah ibaratnya kayak gitu. Terus humble humble semua dosen-dosennya. Gila ini nggak. Tolong bayari aku makan. Baiklah, baiklah. Merci beaucoup ya, Saf. Merci. Dadah. Berhasil karena pasti semua orang pengen ngelihat yang mana yang bernama Novia. Tetap nggak ada. Kenapa tidak ada? Parah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, dengerin aja suaranya kayak lagi ngomong sama Di podcast Photoshop. ya, kayak di podcast. Oh iya. Nanti aku Photoshop, aku tempelin lah foto kamu lah. Nggak apa-apa, Jadi, Madam. Sabah? Gimana Sabah, rasanya biar belum lulus? Senang sekali. Aduh. Gak nyangka gitu, Madam. Akhirnya. Akhirnya ya, padahal kan harusnya kamu mah 2 tahun lagi. Hey, jangan dong. Madam kalau masih pengen ketemu aku bilang. Enggak, udah Enggak, no, merci. Oke, terus gimana pengalaman kamu selama ini dari mulai masuk sampai akhirnya ya akan lulus, itu gimana? Perasaannya, suka dukanya. Kalau aku mungkin ngajar kamu tuh baru habis lah, hilang. Nggak ada Novia. Ya ampun, dari tadi tuh aku ngomong sendiri karena Novianya mah udah hilang. Gitu. Ya, Itu Madam. sinyal. Kamu tuh jadi kayak di sini tuh kayak connecting terus gitu sama kamu. Di kosan. Ya. Ya. Padahal aku jalan di sini. Iya ya, ya aku gitu. Oke, coba. Oke. Coba kita cek dulu ini yang tanya. Oke, tanya saran untuk mengajar daring. Saran untuk mengajar daring, ya ampun, aku Madam Ria, aku malu. Aku tadi ditanyain sama Bu Ria. Gimana, Dian? Itu sih sebenarnya kalau mengajar daring ya. Yang pertama, sinyal. Yang pertama paling penting kalau menurut aku sinyal sebenarnya. Oh, bentar. Kita cobain dulu Novia, bentar ya. Cobain Novia dong. Oke. Ya Allah, ada kantor di sebelah. Oke, ini masih belum juga. Oke, kalau untuk mengajar daring ya. Jadi mengajar daring itu ya, kalau menurut aku satu yang paling penting itu sinyal sih. Sinyal kuota itu harus dipersiapkan dulu kan, yang penting ya. Sebenarnya kalau kayak penggunaan kayak webcam or whatever it is, it's not that important gitu ya sebenarnya gitu ya kalau. Karena yang penting kan kalian punya handphone, punya laptop gitu ya, itu aja cukup gitu. Yang penting nanti materinya tersampaikan atau enggak gitu. Nah, cuman itu kan setiap dosen, setiap guru ya, setiap pengajar pasti punya caranya masing-masing bagaimana dia memberikan materinya. Kayak what are you doing? Terus kayak tiba-tiba Mademoiselle Dian ngeliatin aku kayak gini, kan aneh. Menyimak. Kayak ya pokoknya intinya ya, itu tuh kayak itu tiap dosen tuh beda-beda kan. Tapi kalau misalnya aku sendiri pribadi ya, karena memang masih sulit, jadi saat ini untuk materi yang aku sampaikan itu tidak live. Karena kalau live itu entah dari pihak aku atau dari pihak mahasiswanya yang kesulitan, entah itu karena sinyal dan sebagai macamnya dan sebagainya. Gitu. Jadi aku selalu persiapkan video gitu. Jadi videonya aku upload biar anak-anak lihat sendiri. Jadi di videonya kan udah bersih ya, tidak ada kepotong-potong sama sinyal gitu. Nanti pada saat udah aku upload, nanti aku akan minta anak-anak untuk memahami video itu. Dan biasanya ya sekarang aku tuh ngasihnya malamnya sebelum besoknya kita kelas gitu, supaya mereka punya banyak waktu untuk ngeliatin videonya itu, dan mereka sudah persiapkan
pertanyaan apa yang mau ditanyakan sama aku nanti pas besoknya supaya tidak buang-buang waktu. Nanti pada saat sudah mulai kelasnya baru mereka ngasih pertanyaan dan segala macem. Untuk absen biasanya aku sudah sediakan di GC untuk absen per pertemuan. Tapi sebelum dulu di GC aku biasanya di WA aja sudah cukup dengan dia mengirimkan voice note gitu. Jadi kalau misalnya voice note-nya aku biasanya nyuruh misalnya ceritakan pokoknya cerita pendek deh gitu pakai bahasa Prancis biasanya gitu untuk voice notes. Jadi si anak-anak itu bener-bener hadir pada pembelajaran online gitu. Terus nanti setelah itu baru aku kasih latihan yang harus diselesaikan saat itu juga. Jadi aku tidak ngasih tugas-tugas di luar itu biasanya. Aku minta tugas atau latihan dikerjakan pada saat itu juga karena aku tahu pasti akan malas, ya kan. Nah, kalau untuk untuk bikin menarik ya mungkin kita harus kreatif dan itu pun masing-masing dosen punya caranya sendiri-sendiri gitu kan. Kayak maksudnya sekarang mungkin banyak ya dosen-dosen yang minta anaknya untuk bikin project-project kayak mungkin bikin video, itu kan paling sering ya kayaknya. Bikin video, upload ke YouTube, itu kan untuk mahasiswanya sendiri mungkin seneng gitu untuk disuruh bikin sesuatu di post ke YouTube mereka masing-masing. Nanti sama dosennya sendiri juga nggak bosen gitu kan, nggak harus meriksa tulisan terus, tapi dia langsung berisain project gitu kan. Atau bisa apapun lah, banyak banget yang bisa dilakukan gitu. Gitu kali ya. Terus kalau Mademoiselle Dian mungkin punya cara yang membuat pembelajaran daring ini menyenangkan. Kalau aku sih mungkin ya hampir sama sih, YouTube, terus memaksa anak-anak untuk ikut lomba gitu. Biar mereka juga tahu sih, nggak hanya dinilai sama kita sendiri tapi dinilai sama orang lain. Kemarin ada yang masuk 20 besar kayaknya, Farhan masuk 20 besar yang menerjemahkan lagu bahasa Prancis ke bahasa Indonesia. Jadi itu juga, jadi anak-anak juga nggak bosan hanya dapat nilai-nilai biasa tapi juga dapat pengalaman gitu sih. Itu yang menarik gitu. Jadi gini, kalau misalnya aku tuh mau ngasih tahu ya gini, kalian itu mahasiswa ini pokoknya buat siapapun gitu ya, pada saat kalian tuh dapat tugas, misalnya tugasnya bikin video, oke. Pernah gitu ya, ada aku kasih tugas nih, tapi ternyata setelah dikumpulkan aku minta anak-anak ceritain baju apa yang dia pakai hari itu gitu ya. Terus mereka kirimlah videonya, tapi semuanya sama. Kayak please don't do that gitu. Jadi kalian sebagai mahasiswa masih pada muda-muda harus kreatif dong. Jadi usahakan kalau misalnya kalian dikasih tugas, jangan mau sama dengan yang lain, apalagi video. Kalian harus bisa bikin sendiri sebagus mungkin, sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Jadi nilainya bagus. Kalau misalnya sama semua ya udah bye. C aja. Mau nggak? Enggak kan, makanya. Terus ini gimana ya, Madam Romdapnya nggak bisa. dari Novia. Kita cobain lagi Novia ya. Terus-terusan nih nelfonin Novia. Iya Eyang, I'm sorry, nggak bisa terus. Baru kali ini ada mahasiswa yang suka dikasih tugas. Memang heran ya, ada juga ternyata yang suka dikasih tugas. Siapa mungkin ada yang mau cerita gimana rasanya belajar bahasa Prancis, apakah pusing dan segala macam. Pokoknya gini, bagi ya yang pemula, yang baru, nggak usah takut. Aduh, aku di decline sama Novia. Oke, Novia nilainya Udah C, bisa. udah sih C. Oke, apa tadi? Ya, untuk pemula yang mau belajar bahasa Prancis itu nggak usah takut.
Pertama gini, bahasa itu banyak di dunia ini ya. Banyak banget gitu. Kenapa kalian harus pilih bahasa Prancis? Kenapa? Kenapa? Why? Karena yang pertama mungkin kalau menurut aku yang pakai bahasa Prancis itu bukan hanya orang Prancis, ya kan? Dan itu bahasa Eropa, men, keren gaul. Gitu. Jadi eh apa namanya? Kalau menurut aku bahasa Prancis adalah bahasa yang cocok untuk dipilih ya, untuk kalian pelajarin. Nanti kalian akan lihat sendiri betapa indahnya bahasa Prancis ini. Kan selalu orang bilang atau kalian pernah dengar kalau French is the most beautiful language in the world gitu ya. Yes. C'est vrai. Itu semuanya benar kalau menurut aku pribadi ya. Karena pertama kali aku akhirnya memutuskan untuk masuk sastra Prancis, bahasa Prancis, itu karena kayak nggak ada pilihan lain. Kayak ya udahlah gitu kan. Dan aku hanya tahu bonjour aja. Bonjour pun mungkin aku zaman dulu bacanya bonjour atau bujur mungkin gitu. Tapi ternyata pada saat aku sudah masuk ke Prancis dan belajar, akhirnya aku jatuh cinta banget sama bahasa ini. Dan kalian sendiri akan merasakan nanti pada saat kalian sudah bisa ngomong je t'aime sambil penuh perasaan cinta gitu. Pokoknya nanti kalian ngerasain sendiri gitu. Jadi cobain deh belajar bahasa Prancis. Nanti kita juga akan ngadain YouTube untuk belajar bahasa Prancis. Buat beginner, mau nggak? Mau belajar Prancis gratis, mau kan? Nggak ada yang bisa jawab, nggak ada. Oke, gitu terus. Oke, nanti kita lihat dulu, kita lihat. Oke, kita coba ya. Kita coba, aku tuh penasaran gimana supaya bisa ngobrol sama Eyang, ya. Oke, terus tadi apa ya? Bahasa Prancis. Iya, untuk pemula nanti kita bikin ya YouTube, kalian bisa ikutan belajar kan gratis ya kan, cuman modal kuota aja. Kalau Ya, mau kuliah bahasa Perancis tapi belum bisa sama sekali. ya kalau misalnya kalian mau kuliah bahasa Prancis, tapi kan aku mah belum bisa apa-apa kan, tadi seperti aku bilang, aku aja akhirnya masuk belajar bahasa Prancis, itu cuma bisa bilang bonjour. Bahkan aku tuh nggak ngerti kayak apa sih Prancis tuh di mana ya, kayak pokoknya bleguk blow on pokoknya gitu. Tapi ternyata pada saat sudah belajar aku jatuh cinta banget gitu. Jadi nanti pada saat kalian masuk kuliah, kita semua dosen nggak akan langsung kayak tiba-tiba corocos gitu ngomong bahasa Prancis, nggak akan. Kita belajar dulu dari mulai bonjour, bonsoir, apa lagi ya? Pokoknya mulai dari awal, dari dasar banget kita belajar bareng-bareng. Jadi mau yang udah paling lancar kek, mau yang nggak bisa ngomong sama sekali, tetap belajarnya bareng-bareng dari awal gitu. Jadi nggak usah takut. Dan ya, kalau misalnya kenapa ini teh nggak bisa tuh, ya ampun, padahal baru belajar 2 minggu, iya sabar aja. Tapi percaya nanti kalau belajar sama aku malah langsung gerak lancar. Oke. Nah itu pokoknya nanti gini ya. Jadi pada saat kalian udah belajar bahasa Prancis, kalian itu pertama hilangkan semua bahasa yang kalian sudah punya. Kayak misalnya kalau aku sih lancar banget bahasa Inggrisnya gitu. Jadi aku tuh ngomongnya kayak bonjour gitu, so bahasa Inggris no ya. Dihilangin logat-logat yang sudah kalian punya ya gitu. Jadi yang namanya bahasa Prancis ya udah bahasa Prancis aja, dia akan punya logat sendiri ya, bahasa Prancis. Terus nanti kalau misalnya harus belajar terus ngomongnya kayak, jadi kenapa aku malu kalau ngomong bahasa Prancis tuh kayak harus monyong-monyong gitu, kayak bonjour gitu. Nggak usah malu ya, karena memang gitu, monyong-monyong, nggak usah jaim-jaiman gitu. Terus apalagi ya kalau belajar bahasa Prancis itu nggak usah kayak nanya kenapa ini tuh maskulang, kenapa ini feminan gitu, kayak kenapa, nggak usah kayak gitu, terima aja. Kalau ini feminan ya feminan gitu, kalau maskulang ya maskulang, udah. Jangan nanya kenapa, karena akunya sendiri nggak tahu kenapa kok meja feminan gitu, kenapa kok
apa sih? Kenapa kok kopi Mas Kulang gitu? Aku tuh nggak tahu gitu dari sananya. Jangan suka nanya-nanya sambil akhirnya nyesak sedih gitu. Gak usah, tenang. Nah terus kalian sering lihat-lihat deh video-video di YouTube tentang Prancis misalnya, Swiss, apapun yang negara-negara berbahasa Prancis. Kalian akan lihat sendiri betapa indahnya kalau bisa ke sana. Nah, kalian percayalah, yang bisa bahasa Prancis akan ke Prancis. Percaya deh sama aku. Oke, capek nih aku ngomong nih. Coba kita cek Novia lagi. Coba. Ini kayak tetap nggak bisa nih, kayak kenapa ya? Apakah kesalahan, di mana kesalahan berada? Apakah di sinyal padaku atau di sinyal di Novia? Wah, sinyalku kayaknya, Madam. Tuh kan dia tuh ada ini. suara. Kemarin sidang aja, ya ampun, aku sampai 3 kali nggak ada sinyal ya, Madam Maya, Madam Lina, dan Madam Romdam. Oh no. Iya mungkin nggak usah lulus dulu sih. Iya. Bisa sih, bisa ngulang sih, nggak apa-apa sih aku sih. Palingan ketemu kamu lagi kan, ya udahlah. Gitu. Oke, Nov, gimana? Ini aku nggak tahu nih, pasti tiba-tiba nanti kamu mati lagi deh sendiri. Kayak Nggak apa-apa. Gimana? Gimana pengalaman kamu belajar? Kalau aku sama perkenalan kamu kan diri ketemu, dulu deh. Iya benar-benar. Nah, mati lagi kan? Novia mau memperkenalkan diri terus mati. Gimana dong ini ya? Ya mendingan nanti ya disuruh bikin video aja katanya ya. Kita ini tuh kan sebenarnya karena YouTube-nya mati tadi ya, jadi kayak aku tuh sedih karena ini nggak akan kerekam gitu, padahal kayak harus ada rekamannya gitu. Jadi kalau gitu gimana kalau kita telepon lagi Teh Maya, suruh ngobrol ya Teteh. Karena yang tadi Teteh nggak kerekam, aku mau nangis nih. Ya ampun. Oke, jadi gimana Teh? Ngobrol-ngobrol, Teteh mungkin punya ide pembelajaran daring. Tadi tuh daring yang menyenangkan. Nah, terus nanti kita akan lihat di komen ya, kayak setuju atau enggak nih gitu tentang proposisi yang akan diproposkan oleh Teteh. Kalau mau sharing tentang pembelajaran daring, sebenarnya kita kemarin banyak ikut pelatihan ya, Pi ya. Dia juga mungkin sama ikut pelatihan terkait pembelajaran daring dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu banyak banget ternyata model-model pembelajaran, bukan pembelajaran sih, bahan ajar yang bisa kita kemas gitu yang lebih menarik untuk pembelajaran daring. Nanti kita coba, kayaknya kita belum, jadi misalkan dari mulai apa namanya, bagaimana menggabungkan antara PPT dengan Excel dan apa namanya, Excel, kemudian di LMS, Learning Management System, kemudian PPT dengan video recording, kemudian PPT dengan banyaklah, pokoknya banyak banget kemarin. Jadi apa namanya, paling nanti kita juga mungkin harus teamwork ya, Pia Dian ya, untuk bisa ngemas bahan ajar itu supaya lebih menarik. Jadi intinya memang kalau generasi Z itu gitu ya, saya pahami kemarin belajar karakteristik Gen Z, kalau generasi Z itu memang dia lebih sukanya animasi gitu kan, terus video-video live animation kayak gitu. Jadi mereka nggak suka gitu ketika dikasih teori-teori yang di bahan tayangnya itu tulisan teks semua, itu nggak akan masuk kalau buat mereka. Jadi memang apa namanya, kita sudah mulai harus bergerak lebih maju ya, Pi ya, Dian ya, maksudnya mengemas bahan ajar itu dengan apa, mengkombinasikan dengan digital teknologi gitu, karena memang itu tuntutannya zaman sekarang seperti itu. Nantilah ditanya kalau kita sudah ada formula yang pasti ya, Pi ya. Tapi kurang lebih pembelajaran daring ke depan itu harus sudah mulai memanfaatkan digital teknologi, itu aja. Halo, mati ya, Pi ya? Halo, mati ya? Sinyalnya jelek ya? Iya, kayaknya dia tiap hari Sabtu suka ngambek gitu. Jadi kalau Teh Mai biasanya selama pakai daring, teknik apa yang paling menyenangkan buat anak-anak?
Kalau terus terang kalau kemarin itu karena memang baru awal, jadi banyak banget tantangannya Dian, banyak banget tantangannya. Dan saya juga yakin bahwa anak-anak cuma ngabsen doang gitu di WA gitu kan, hadir gitu, bonjour, Farhan hadir misalkan, tapi saya nggak tahu mereka lagi ngapain setelah absen gitu kan. Jadi memang benar-benar tidak bisa kita jamin bahwa mereka tuh ikut gitu, ikut proses pembelajarannya, apalagi grammar, aduh berat banget. Dan memang ternyata butuh media lain yang lebih interaktif untuk mata kuliah yang grammar ini, karena memang kalau dijelaskan via WA itu ternyata mereka susah banget nangkep gitu ya. Jadi memang para dosen ini memang harus benar-benar bekerja keras gitu, berpikir keras bagaimana membuat sebuah konten pembelajaran yang memang betul-betul bisa diterima sama mahasiswa gitu. Jadi yang lebih menarik lah, lebih interaktif gitu kayak gitu. Mungkin Mademoiselle Dian bisa sharing juga. Kalau aku kemarin memang banyak tantangannya banget gitu, dan memang terus terang belum sampai membuat konten khususnya untuk grammar gitu ya, yang memang lebih lebih bisa membantu mahasiswa untuk ngerti gitu. Belum sih, kemarin belum sampai ke situ. Iya, soalnya kan di kelas aja anak-anak susah konsentrasi ya, apalagi di rumah. Yang Syafira nih pernah nih pas kuliah dia malah bilang lagi mau belanja. Nah, hal-hal yang kayak gitu sih yang nggak bisa dihindari gitu ya. Jadi memang harus dari anak-anaknya sendiri konsisten dengan belajarnya. Betul. Kita akan mungkin kita nggak tahu pasti COVID ini selesai sampai kapan ya. Kemungkinan besar sampai 2021 juga kita akan masih melaksanakan pembelajaran daring gitu. Jadi memang salah satu faktor yang berpengaruh gitu terhadap keberhasilan sebuah proses pembelajaran daring itu adalah mahasiswa. Kalau mereka tidak punya komitmen yang kuat untuk bisa yuk sama-sama nih supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai gitu, agak berat Dian, karena memang pembelajaran daring itu butuh usaha yang optimal baik dari dosennya maupun dari mahasiswa, terutama komitmen mahasiswanya sih ya, gitu sih, agak berat gitu. Tuh dibilang masih kayak anak kuliahan. Kita semua memang masih muda kayak anak kuliahan. Nggak ada yang nggak kayak anak kuliahan. Wah, terus mau tanya apa lagi teh? Apalagi ini anak-anak ada yang mau nanya nggak? Boki, hai. Aduh, Mademoiselle Dian terlihat gorgeous hari ini. Terus hari lain nggak terlihat gorgeous. Itu maksudnya apa itu, Farhan? 4 bulan nggak ketemu. Tahun depan, tahun ini ya, semester ini semoga ketemu kalau ada yang masuk ke sastra. Siap-siap ya. Ditanya udah makan belum? Aku udah dari tadi aku sharing terus loh teh. Sharing, oh iya ya. Pipi pakai apa waktu selama kuliah daring gitu? Kemarin udah mulai pakai video-video yang animasi atau apa gitu? Udah pakai belum? Kemarin terus terang pas ikut pelatihan dari Kemendikbud itu ada yang lebih banyak, sebagian besar sih narasumbernya itu mendorong kita untuk menggunakan animasi gitu. Jadi itu lebih menarik kita. Dan tapi ternyata itu memang butuh ya, itu tuh pelatihan gampang itu teh. Betul. Iya. Apalagi kan ini mohon maaf gitu kan banyak dosen-dosen yang mungkin nggak ngerti sama sekali, bahkan kayak gimana caranya pakai Google Classroom aja mereka nggak ngerti gitu, apalagi dengan yang terbaru sekarang gitu teh, kayak susah. Jadi mungkin emang harusnya ini ya, kita yang muda-muda ya. Muda, aku muda gitu. Muda. Ya intinya sih mau tidak mau memang kita harus berbagi ilmu ya Pi ya. Mungkin dari kemarin materi-materi yang memang kita dapat selama pelatihan itu kita bisa kemas dalam bentuk workshop mungkin ya Pi ya, prodi Prancis gitu ya. Kita sharing ilmu kepada para pengajar bahasa Prancis di SMA gitu. Gimana cara mengemas sebuah materi presentasi supaya lebih powerful gitu, supaya lebih menarik gitu. Ya banyak hal yang bisa kita kerjakan bareng-bareng gitu. Iya, kemarin ini teh aku lupa share itu, jadi beberapa lah guru SMA yang minta sama aku untuk bikin kayak webinar gitu tentang
ya cara-cara ngajar daring yang nggak bosen lah gitu. Jadi Iya. ya aku bilang nanti kita akan cobain deh gitu, aku obrolin dulu sama Ya, yang kita lain. mulai dari PKM nanti. Dari mulai PKM kita akan kasih bonus di luar yang ke PKM kita ke depan akan sharing juga banyak hal gitu ya terkait kebudayaan yang memang terkait dengan kosmetik yang memang Pipi dan Dian sudah teliti kemarin itu perlu di sharing juga gitu Biar kan. glowing kayak Eh, gini ya, glowing ya. Biar gorgeous kosmetik Prancis, kemudian apa sih khas parfum khas Prancis itu gitu kan, semua berbau kosmetik dan parfum gitu. Itu nanti Madam Dian, Pipi, kemudian Agnes akan bisa sharing itu. Kemudian nanti akan ada bonus juga yaitu tadi sedikit tips-tips pelatihan untuk bisa membuat konten pembelajaran yang lebih menarik selama pembelajaran daring gitu. Gitu ya. Merci beaucoup Teteh. Terus apa lagi dong kita mau ngobrol? Kita masih Ada banyak yang nanya topik. STBA tuh kepanjangannya apa? Sekolah Tinggi Bahasa Asing. bukan yang lain-lain ya. Bukan. Sekolah Tinggi Bahasa Asing, bukan yang lain-lain. Dan by the way, pendaftaran untuk calon mahasiswa Prodi Prancis sudah dibuka ya. Dan ya coba segera daftar. Jangan lupa karena nanti akan bertemu sama kita-kita ini. Ya, yang glowing. Mungkin next time akan aku ajarin gimana mendapatkan muka yang glowing. Madam Pipi kan juragan Sitmas ya. Hadiahnya selalu Sitmas jadi sesuai. Siapa yang mau dapat Sitmas nanti? Sekarang nggak dulu. Oh, dari Saya dari Politeknik Kalteks Riau. Wih, jauh. Dari Jauh Riau. banget dari Riau. Hai. Yuk kesini yuk. Mungkin ada yang lain, ada yang mau nanya-nanya. Mungkin ini ada nih yang namanya Anggun Widiani. Mungkin Anggun Widiani mau nanya sesuatu tentang bahasa Prancis. Anggun Sensei. Oh, Madam Pipi. Madam Pipi kocak banget. Belum ketemu aja nanti aslinya. Kalau ketemu tambah kocak lah kayaknya nanti. Bener, percaya. Ini ikonnya Prodi Prancis ini. Jadi kalau belajar atau kuliah sama kita mah nggak usah terlalu stres lah, nggak usah terlalu serius, kita mah fun aja gitu. Yang penting mah nanti bisa ngomong aja ke Prancis nggak apa namanya? Iya, pokoknya bisa ngomong Prancis aja lah nanti. Dan kita tuh seneng ya kalau misalnya konferensi bareng gitu. Jadi waktu itu pernah yang paling aku tuh seneng nggak bisa lupa itu waktu kita konferensi ke Taiwan ya Teh ya. Seru itu. Iya. Itu seru banget, nanti aku akan share videonya di Prancis STBA ya. Ada dong. Tapi IG story, jadi kayak dikumpulin. Kebanyakan sih makan sih. Ya kan kebanyakan kita tuh makan. Hobinya sama. Tuh ada yang mau tumbler, kalau yang ada yang mau hadiah, caranya harus ada syaratnya. Ya kita kan tadi mau bagi-bagi tumblernya ada 3. Elga ngasih 3, aku dikasih 1, ini dikasih 1 gitu. Terima kasih ya Elga. Jadi tumbler itu nanti aku mintain lagi sama Elga Teh Maya nggak dikasih gitu kan. Oke, by the way di sini ada psikolog juga loh. Di sini ada psikolog Teh. Jadi buat orang-orang yang mau nanya juga boleh. Lagi gabung di warung Prancis Madam. Sekarang kalau belajar bahasa Prancis suka pusing. Pasti ya Teh Maya ya. Kita juga dulu tuh belajar Prancis, bahkan sampai sekarang tuh suka ada yang pusing, pasti gitu. Tapi that's the beauty. Oke, c'est la beauté d'apprendre la langue française. Jadi dulu aku juga waktu belajar waktu kuliah pertama kali bahasa Perancis waktu S1 kan waktu SMA ambilnya IPA ya. Ketika masuk kelas kok teman-teman aku udah pada jago-jago gitu, sementara aku cuma bisa bonjour aja sama kayak Madam Pipi gitu. Iya, emang rata-rata kan gitu ya, banyak yang nggak bisa bahasa Prancis gitu loh, cuman kayak ya udahlah gitu, sedih. Tapi nggak apa-apa, karena nanti tiba-tiba kayak kalau misalnya udah dapet tuh udah langsung lancar gitu kan. Kalau udah lancar tuh kayaknya bawaannya kayak aku harus ke Prancis liburan. Nggak ada yang bercanda. Oke, nggak tahu nih ini ya ampun ada psikolog mau gabung. Oke, aku merasakan. Oke. Oh ya, tadi aku tuh lupa kepotong terus.
ini apa namanya yang tumbler siapa yang mau tumbler kan mau kan. Kita udah punya 3 nih. Kita punya 3 tumblernya. Udah punya 3 nominator. Udah punya 3 nominator ternyata yang akan mendapatkan tumbler. Masih Dan ada itu, tote bag. sama tote bag ya. Ini hasil karya Madam Sylvie. Ada sih, keren banget. Mau gaya pakai tote bag dari Princess TBA aja. Susah gerak. Ya udah, ini masih ada 2 ya. Yang versi kecil dan versi besar. Ini gimana caranya biar dapetin ini? Mademoiselle ya. Tanyalah. Tadi yang paling banyak nanya siapa sih? Ada pertanyaan nggak? Tote bag-nya lucu. Iya, memang lucu. Madam Maya, aku merasa jetem. Tote bag-nya lucu. Yes, I know. Ibu Asteria Permata. Padahal Ibu Asteria Permata tinggal langsung aja ngesot sedikit ke rumah aku deh nyampe. Dapat gratis. Dapat gratisan, joget dulu jaipongan. Boki, I miss you, Boki. Gimana ini corona tuh nggak berhenti-berhenti. Aku tuh udah capek, tau gak sih? Dosen Prancis tuh kayak gini gitu ya. Iya, pokoknya mah have fun aja, nggak usah. Bener. Teteh kalau misalnya lagi bosan ya, lagi bosan nih corona gitu, teteh ngapain? Kalau aku kan ngaji, wirid, berdoa. Wes, luar biasa. Apa ya? Paling ke dapur, Pi. Sekarang jadi jago masak. Wes. Luar biasa. Udah masak apa aja Teh Mai? Makanan rumah sih. Ya, paling masak Indomie, masak air. Enggak, ini kan ngobrol sama dosen. Iya. Ini Mademoiselle Dian juga iya, Teh. Dia tuh masak terus. Iya. Masak air. Masak mie Wah, ayam. kapan nih undang dosen prodi sebelah? Boleh lah, nanti kita ngobrol-ngobrol yuk sama dosen-dosen prodi jurusan lain mungkin ya. Karena kan di STBA nggak cuma 1 jurusan gitu, ada 4 bahasa ya di STBA gitu ceritanya. Madam semua nggak ada rencana ke Paris. Corona. Pertanyaannya tuh bikin aku tuh sakit hati, tau gak sih? Rencana ke Paris ada sih, ngajakin Mademoiselle Dian. Nanti barengan ke Paris. Iya, sedih banget. Amin. Kalau coronanya udah selesai. Jadi sekarang itu Satu Paris, ke Prancis. iya turis nggak boleh belum boleh masuk Teh. Iya. Tuh, ada yang siap jadi bintang tamu. Mungkin jurusan lain mau jadi sponsor dari live kita. Aduh, minta dia, minta. Itu bonekanya jadi hadiah maksudnya? Maksudnya? Ya ampun, ya emangnya kayaknya tuh kayak asik banget ya kalau misalnya ada study tournya, ya of course untuk tahun depan ke Paris dong. Amin. Amin. Itu udah mau sejam belum sih? Ini kayak jadi ngomong apa adanya, ini kayak semuanya diomongin. Challenge apa? Oh, kata Mademoiselle Dian, gimana kalian mau nggak kalau kita kasih challenge? Ya, kita hadiahnya sih masih ada 2 lagi. Masih ada 2 si tote bag nih. Ya, jadi kita mau kasih challenge buat kalian untuk bikin video aja lah di Instastory. Boleh. Tentang bahasa Perancis. Ya, mungkin gampang aja ya, cuman gimana sih bahasa Perancis menurut kamu? Kenapa pingin belajar bahasa Perancis? Ini jadi kan maksudnya kenapa pingin belajar bahasa Perancis? Untuk yang udah belajar, untuk yang baru mau belajar gitu kan? Atau mau bikin kayak TikTok kayak gitu. Like whatever. Tuh, ada program studi tournya nggak? Ada lah, kita tuh selalu jalan-jalan. Gitu. Kalau studi tour jadi kayak gini ya. Kalau studi tour secara besar mungkin itu 1 STBA ya ada, ya kan? Yang ke Bali itu bukan sih? Iya.
PLP. Tapi sayangnya memang tahun ini kan nggak diadain karena pandemi. Kayak mau kena corona nggak, nggak. Oh ya, ditunda mungkin nanti tahun depan kalau udah beres ya. Nah, tapi kalau untuk di jurusan sendiri itu juga kita suka jalan-jalan bareng-bareng. Misalnya ya kunjungan-kunjungan ke museum gitu bareng-bareng sama semua satu angkatan dari senior sampai yang pemula itu kita bareng-bareng. Jadi kalian boleh sambil ngeceng-ngeceng kakak-kakak angkatan gitu, boleh. Gitu nanti kita selalu ada kok, cuman aku ada videonya tapi belum dibikin karena capek. Udah ada Yang gedung sate belum? udah gedung sate. Belum. Dulu nggak, maksudnya mau diperbaharui. Gitu, itu ada pokoknya kita banyak kok aktivitas-aktivitas yang kita lakuin. Ada tukang jualan. Siapa yang mau? Gitu. Iya boleh kayaknya kata Bu Oki nanti dosen prodi sebelah mau ikut ya. Iya ayo boleh kita barengan biar lebih banyak, lebih seru ya kan. Pokoknya kalau di jurusan bahasa Perancis itu banyak banget aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, tapi juga kita sesuaikan sama civilisasi kebudayaan lah ya. Udah kita sesuaikan sama kebudayaan. Kayak misalnya spesialite khasnya Perancis misalnya crepe. Nah supaya kalian tahu gimana sih cara bikinnya, gimana sih cara rasanya gitu. Kalau crepe ala Prancis itu gimana, kita ngadain juga Fête de Crepe gitu, bikin crepe bareng-bareng sambil nonton bareng juga film Prancis gitu. Terus kan ya apalagi ya mungkin kita juga setiap akhir tahun selalu ngadain Fête de fin semestre, jadi itu kayak pesta akhir tahun buat kita semua. Jadi anak-anak tuh tampil gitu kan, kayak kalau gue mah bisa nyanyi gitu kan, aku mah bisa ngomong sendiri gitu kan, terus monolog gitu. Pokoknya seru lah ya. Ya kalau mau tahu kegiatan Perancis mahasiswa atau kita, ya biasanya kita posting ya di feeds, itu bisa ditonton. Apa yang sudah pernah kita lakukan. Iya gitu, mungkin nanti aku akan mulai membahas kehidupan pribadi Mademoiselle Dian. Penuh banyak kegalauan. Dengan kegalauannya. Gitu. Jadi pengen prodi bahasa Perancis ya sini, makanya jangan di Riau lah, di Bandung aja. Yuk sini. Oke, kayaknya udah dulu gitu. Kayaknya udah capek kayaknya ngomong terus ya, Teh. Oh ya, jangan lupa nanti abis ini aku iniin deh. Aku umumin lagi challenge-nya ya abis ini ya. Ya, Teteh, merci beaucoup ya, Teh. Semoga kita ketemu ya. Oke, bisous. Bisous, je t'aime. Baru join. Pamit ya, sudah lumayan capek kan ya, kasihan madam. Baiklah, kayak madam Eyang, maaf ya, kasihan jadi capek. Tapi udah kok, kita mau udahan. Nih, ada yang mau endorse tuh. Madam, saya mau endorse STBH. Beda kampus. Itu. Salah. STBH, iya ampun, atuh mau mana? Minta. Nanti aku DM tuh yang bener, mobil kan? mobil, rumah. Oke, baiklah. Baiklah, waktunya sudah mau habis. Terima kasih semuanya. Nanti next time, minggu depan kita ketemu lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Aku masih pusing siapa yang akan aku undang minggu depan ya. Tapi setelah ini aku akan kasih tahu di IG story untuk dapetin ini ya. Oke? Ya. Oke, jangan bosan-bosan ya. Tetap happy terus ngelihat aku walaupun mungkin kayak ngeselin. Si Pagram. Oke. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Makasih semuanya. Isya Effendi, Teh Maya, of course, Bulina, semuanya I love you. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Oke? Dah. Sini Dian, dadah dulu. Dah.